Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Arden Zakaria Nur di channel saya Arden Zakaria Nur. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrol lagi seperti biasa. Sekarang kita akan membahas mengenai auto tuning PID. Nah, jadi kita akan pelajari apa itu auto tuning dan macam-macam mode eksperimen ya. Kalau kemarin kan kita setting nilai-nilai PID-nya itu sendiri manual gitu ya. Nah, sekarang auto tuning, kita tuning gimana cara grafiknya sesuai dan mendekati sempurna, tapi otomatis tanpa kita harus manual preset cari coba-coba gitu ya. Oke, jadi kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, jadi auto tuning itu proses otomatis untuk mencari nilai PID, KP, KI, dan KD yang optimal. Nah, jadi dia akan si sistem itu nanti kita bikin simulasinya juga, bikin prakteknya juga ya, pakai motor seperti biasa. Jadi dia itu proses otomatis buat nyari PID nilai-nilainya masing-masing. Dia akan tergenerate sendiri gitu ya, tanpa kita setting sendiri-sendiri. Nah, tanpa perlu manual tuning yang memakan waktu. Nah, sistem akan belajar dari respon dan menyesuaikan parameter secara real time gitu ya. Nah, kelebihannya yang pasti kita hemat waktu karena tidak manual, tidak coba-coba ya. Dia otomatis jadi gitu ya. Nah, hasil optimal adaptif terhadap perubahan kondisi operasional, mengurangi overshoot dan osilasi. Itu juga kelebihan yang sangat bagus ya. Dalam arti ya kita nggak usah ribet gitu, tapi tiba-tiba udah jadi, si grafiknya udah sempurna. Nah, dia bisa digunakan kayak pas sistem baru belum tahu karakteristiknya gitu ya, kita baru bikin sistem, kita nggak tahu ini bakalan responnya kayak apa gitu ya. Nah, sistem parameter yang sering berubah, aplikasi industrial yang memerlukan presisi tinggi, robot atau mesin yang beroperasi dalam kondisi berbeda. Nah, jadi banyak ya tempat media buat kita pakai auto tuning ini yang pasti ya. Nah, jadi di sini ada 3 eksperimen mode, ada auto tuning sine stream, superposition, sama PRSB. Nah, jadi yang pertama ada sine stream, dia itu menyuntikkan sinyal sinus ke sistem. Jadi eksperimen modenya itu dia ngasih sinyal sinus ke sistem. Nah, ngecek responnya kayak apa. Itu yang sine stream. Dia observasi respon atau output sistem terhadap sinyal sinus, analisis amplitudo dan lag fasa untuk estimasi parameter PID. Seperti itu teman-teman. Nah, ini jadi yang dilakukan oleh eksperimen mode, dia itu menyuntikkan sinyal sinus kecil ke sistem, ke setpoint atau input control di awal ya, dan mengukur bagaimana amplitudo fase output berubah setiap sinus itu di satu atau beberapa frekuensi. Dari data gain fase tersebut, sistem dipandang seperti punya model tertentu atau kita bisa dapat respon frekuensinya. Nah, berdasarkan model atau gain fase itu, algoritma jadi si auto tuner ini dia menghitung KP, KI, dan KD yang membuat respon sistem sesuai kriteria. Misal bandwidth-nya atau margin stabilitas tertentu. Nah, selanjutnya ada superposisi atau superposition. Dia itu menggunakan relay atau on off untuk tes sistem. Jadi dia sistem akan berosilasi pada amplitudo tertentu. Dari karakteristik osilasi tersebut, estimasi parameter PID bisa dilihat gitu ya. Jadi si superposisi ini dia pakai relay on off gitu ya. Misal dari on sekian, set point-nya di onin seperti itu. Nah, jadi dia mengganti sementara PID dengan kontrol relay on off yang pernah saya jelaskan juga di salah satu video saya ya, ada on off output hanya high low. Relay ini memaksa sistem berosilasi stabil di sekitar set point atau osilasi terpaksa karena dia tiba-tiba kayak dikasih input step gitu lah ya, cuma dia on off. Nah, dari amplitudo dan periode osilasi, dia dihitung ultimate gain sama periodenya. Nah, rumus Ziegler-Nichols-nya memakai dua nilai untuk langsung menghasilkan nilai-nilai PID. Nah, lalu si
PID itu yang udah sistem itu dapat, dia diaktifkan dengan nilai baru yang udah dapat itu. Yang selanjutnya ada PRBS atau Pseudo Random Binary Sequence. Dia itu injeksi sinyal biner random ke sistem. Nah, dia analisis responnya untuk parameter estimasi. Caranya dia itu menambahkan sinyal biner atau pseudo acak beramplitudo kecil pada input atau set point saat sistem berjalan normal. Dia juga merekam pasangan data input atau output, pasangan data input output akibat gangguan kecil itu. Data tersebut dipakai untuk melakukan sistem identifikasi atau menebak parameter model orde 1 atau 2 dari si sistem yang kita punya ya. Nah, dari model yang teridentifikasi, gain, time constant, terus yang lainnya, algoritma si PRBS ini desain berbasis model menghitung PID nilai-nilai masing-masing itu yang optimal, lalu mengupdate PID tanpa tuning manual. Nah, jadi kalau SynStream tadi kayak menyuntikkan atau nge-inject pakai sinyal sinus. Kalau yang superposisi, dia ganti sistem PID-nya, sementara itu pakai on-off atau relay. Dan si PRBS ini dia ngasih sinyal biner random ke dalam sistem. Nah, jadi masing-masing dari 3 metode ini dia itu kita ngetes pakai tadi ada sinyal sinus, ada pakai biner yang PRBS ini, atau yang superposisi pakai relay on off. Kita tuh si autotuner ya, dia itu ngecek sistem respon sistemnya itu bagaimana, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pakai dua kali percobaan ya, 2 jenis percobaan. Ada yang pakai kontrol kecepatan sama kontrol posisi. Nah, bedanya apa? Kalau kontrol kecepatan itu kita nanti pakai integrating system. Jadi output sistemnya itu integral dari input. Nah, contohnya misal di motor, conveyor belt ataupun fan gitu ya, yang berputar dan selalu ada nilainya. Nah, karakteristiknya dia itu tidak ada natural restoring force. Nah, jika tidak ada input, outputnya tetap. Terus si kecepatan atau kontrol kecepatan ini dia umumnya fokus di KI tinggi atau di nilai integral tinggi untuk dia tuh fokusnya di steady state error gitu ya. Nah, untuk si kontrol posisi dia itu pakainya si stable system. Output sistemnya itu sinyal error. Contohnya servo, robotic arm, pendulum balance, kayak servo gitu kan, kayak lihat posisi ya di berapa derajatnya seperti itu. Nah, karakteristik dia ada natural restoring force, dan jika tidak ada input, output kembali ke resting state. Lalu si posisi ini, si kontrol posisi itu dia fokus di KP dan KD. Jadi dia fokus di KP dan KD untuk membangkitkan atau menjalankan sistem itu ya. Dia itu fokusnya di torsi awal, ibarat seperti itu teman-teman. Nah, jadi itu untuk materi utamanya, dan setelah ini saya akan membuka simulasi seperti biasa. Simulasikan, saya akan buat diagram bloknya, dan saya ada video juga untuk saya sambungkan ke motor langsung itu teman-teman. Oke, jadi ini kita masuk ke simulasi ya, seperti biasa. Kita bikin diagram blok seperti ini teman-teman. Bisa dilihat, bisa di screenshot kalau kalian mau nyoba ya. Nah, kita akan buat seperti ini di sebelah kanannya. Oke, langsung saja ya. Kita bikin seperti biasa si slider dan konstan sama si goto. Kita masuk ke simulation. Kita open library browser ya, seperti biasa. Oke, dan kita pakai slider. Kita ambil slider. Kita masukin slider ya. Kita ambil goto dan kita ambil konstan. Seperti ini. Oke, lalu kita seperti biasa kita konekkan dulu terlebih dulu dengan cara klik 2 kali. Kita klik konstannya dan kita sambungkan. Nah, kasih aja misal minimumnya minus 600. Saya mau pakai 255 aja teman-teman. Kalian bisa ini sendiri ya, varikan sendiri, dicoba-coba. Ini sebagai contoh aja. Gedein. Nah, seperti ini. Dan ini kita kasih nama
SP ya, kita kasih nama set point. Oke, selanjutnya kita akan taruh di from-nya ini. Kita ambil from-nya ya. Kita ambil zoom. Kita ambil zoom yang bulat aja. Tapi kita pakai ya plus minus karena yang bawah kita buat feedback ya teman-teman. Nah, kalau plus itu feed forward ya. Oke, lanjut kita pakai block PID. Oh, benar teman-teman, saya lupa namanya. Kita ambil discrete ya, kita pakai block discrete. Discrete PID controller yang ini ya, yang agak bawah ini. Kita ambil, lalu kita ambil yang namanya close loop. Kita coba cari ya. Nah, close loop PID tuner ya, yang bukan yang PID kan, tapi yang close loop PID tuner kita ambil. Kalian bisa dapatkan ini pakai yang namanya di package-nya si control design ya, si Boolean control design. Jadi jangan lupa di download. Oke, selanjutnya kita ambil constant lagi. Kita ambil constant, lalu kita masukin yang ke bawah sini ya, dia buat dengan start sama stop. Dan kita ambil switch yang slider aja seperti ini, dan kita bisa konekkan sama ya kayak si slider. Double klik si switch, kita klik person, kita connect, kita oke. Nah, value-nya ini ada di sini, kalian bisa ubah ataupun ya nggak usah lah ya, buat slider doang. Oke, kita lanjut pakai goto lagi. Kita ambil goto untuk yang pin atas ini guys, seperti ini, dan kita ambil promnya si speed dan encoder. Nah, kemarin kan kita juga pakai ini ya, mana ya, sorry nih yang sebelah sini kan kemarin kita ini ya, kita juga kemarin pakai dua, ada speed sama encoder. Nah, ini kita juga ambil lagi. Kita ambil, kita taruh ke kanan ya. Jadi nanti ada dua ya, seperti tadi yang saya bilang, ada pakai speed feedbacknya, sama ada yang pakai encoder. Nah, setelah itu kita ambil scope. Kita ambil scope dan kita ambil beberapa ini ya, display. Display pakai yang sini aja guys. Nah, display pakai ini, kita bakal mungkin kita akan sambungin dulu ya. Oh ya guys, kurang satu yang sini. Kita ambil yang display gede. Ini kita kasih satu seperti ini. Oke, kita sambungin dulu teman-teman. Di set point kita close dulu. Set point kita masukkan ke dalam sini, ke sum yang plus, lalu lanjut ke PID si discrete, lalu si discrete masuk ke pin yang U dari si close loop. Oke, setelah itu kita ambil constant ini yang on off ke start stopnya buat nge-on offin si auto tuner ya. Setelah itu untuk yang pin atas ini kita masukkan ke goto yang atas. Kita kasih aja nama PID guys. Ini jadi buat nyatet si nilai PID-nya. Dan di PID gain kita masukkan ke scope yang gede. Kita ambil scope lagi satu, kita kecilin aja teman-teman, buat yang tengah. Oke, seperti ini. Dan untuk feedbacknya kita anggap saja kita pakai speed terlebih dahulu ya. Kita pakai speed seperti ini. Oke, dan Y-nya ini kita ambil ke ke feedback. Kita juga butuh
display untuk error, sama yang satunya di setelah discrete PID. Setelah itu kita juga bisa ambil nilai C dari outputnya sini, dan untuk scope-nya kita ambil dari feedback, kita ambil dari hasilnya dengan cara klik kontrol ya. Kalian tekan kontrol lalu arahkan ke sini, ada lingkaran, klik aja, klik agak lama, drag ya, dan taruh ke scope seperti ini. Dan satu lagi kita ambil dari si set point, seperti ini teman-teman. Ini agak tinggian dikit. Oke, seperti ini. Kita geser aja ya. Oke, ini kita agak rapihkan terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Lalu kita ambil bandingkan error dengan si set point. Di mana teman-teman? Oh, salah. Kita bandingkan set point dengan si error. Dengan si feedback, sorry guys. Nah, jadi untuk diagram bloknya seperti ini programnya ya. Kita agak besarin dikit untuk si slidernya. Oke, seperti ini. Nah, enak ya. Oke, jadi nanti sistemnya itu kalian play ya. Kalian play pakai yang di sini, Run with IO. Jangan lupa ini di setting ya. Kalian nonton video saya sebelumnya. Kita on kan. Kita coba kasih set point pakai si slider ini. Kita kasih set point. Kalau udah kasih set point dan udah nih di grafik, kita lihat di grafik sini nggak ada apa-apa. Nah, langsung kita nyalain si auto tuner. Ini buat nyalain auto tuner ya. Nah, kita nyalain dan kita diamkan sekitar 5 menitan lah. 3-5 menitan, ya kira-kira segituan. Bebas, cuma kira-kira segituan. Dan setelah sedikit sedikit stabil gitu ya grafiknya, kita matikan. Lalu kalian bisa update dari sini ke blok, dan di bawah ada update PID blok. Nanti nilai PID-nya dia akan terupdate di display sini sama di PID sebelah discrete ini, di sebelah sini. Ini akan otomatis terisi sendiri teman-teman. Nah, dan kalian juga bisa sorry guys, hilang. Nah, kalian juga bisa di bagian, nah ini eksperimen mode yang saya coba 3 ya. Dan untuk yang stable ini digunakan untuk yang encoder ya, seperti yang tadi di materi saya. Encoder, jika kalian pakai feedback encoder berarti plan time-nya pakai stable. Kalau yang speed kalian pakai integrating. Nah, misal seperti ini, mungkin untuk percobaan pertama pakai sync stream gitu ya. Nah, kalian play seperti tadi yang saya katakan. Kalian bisa update dan kita oke, bisa seperti itu ya. Oke, kalian langsung lihat saja saya mempraktekkan. Ada videonya. Selamat menonton. Nah, jadi ini yang pertama, yang encoder dan settingan plan type-nya yang stable ya, dan sama eksperimen type-nya sync stream. Jadi set point saya naikkan sekitar di 118. Ini ya, yang kuning itu set point, yang biru close loop si auto tunernya, dan si merah itu encoder ya. Nah, saat saya naikkan si set point, encoder itu sedikit demi sedikit naik ya. Nah, naik ke positif, dan ini muter searah jarum jam pada saat di awal ya. Lalu si auto tuner nyentuh di angka 200. Nah, ini seperti ini, hampir ini ya, hampir 200. Dia itu setelah 200 itu dia turun teman-teman. Ini ya. Ini, nah ini 200. Nah, di 200 si biru ini dia turun. Saya geser dulu. Nah, dia turun terus, turun. Dia turun sampai
ke 0, lalu setelah sampai 0, nah setelah sampai 0, si encodernya gantian ya ke negatif, dan setelah di negatif berarti dia muternya itu anti clockwise, tidak searah jarum jam gitu ya. Nah sedangkan si grafik encoder dia akan masih naik terus, namun kalau udah si encodernya 0 kembali ke 0 dari positif ya, dari positif kembali ke 0 dan menuju negatif, dia mulai turun. Dia mengikuti encoder ya, dia turun, nah lalu dia naik lagi ketika nyentuh perbatasan ke atas lagi, ke positif lagi gitu ya, si closed loop auto tunernya gitu teman-teman. Itu yang pertama. Ini masih off, saya on kan, si mati, set point di sekitar 120 maaf, lalu di on kan. Ini grafiknya ya teman-teman. Sebentar saya coba sedikit zoom, enggak sering. Nah, kita on kan, jangan berputar. Nah, grafiknya seperti ini ya, masih sama, yang kuning itu set point, biru close loop, si merah encoder ya. Encoder bakalan tetap naik terus teman-teman. Nah si auto tuner dia grafiknya seperti ini, naik turun, dan ini nilainya 300, turun lagi, nah, naik lagi 400, dan ini mengikuti ya. Kalau si encoder positif dia arah jarum jam, kalau dia di bawah 0 berarti dia anti clockwise. Oke seperti ini ya, yang ada di bawah. Nah kita tunggu sekitar 2 menitan ya. Oke, kita sudah 2 menitan. Nah, nanti jadi kalau ini di off kan, si PID nya nanti update di sini ya. Jadi kita coba akan off kan. Nah, dia akan stabil di sekitar ini ya. Maaf. Nah, segitu, dia akan turun. Nah, jadi kalau misal udah kayak gitu, kita bisa update PID block teman-teman. Nah dia muncul segitu, sekian ya, D nya sekian, P W sekian, I nya sekian, D nya sekian. Nah di sini juga akan ke-update sama dengan yang tadi kita update ya, PID nya dia akan langsung menyesuaikan gitu teman-teman. Dan ini final grafiknya. Ini memang tinggi ya, dan ini kecil karena skalanya berbanding saya zoom out ya. Nah ini hanya sekitar di 200 ya, ini setengahnya 1500 ya, sekitar 200an gitu guys. Oke selanjutnya lanjut ke, nah kita ganti menjadi speed ya, dan kita ubah settingannya si auto tuner menjadi integrating. Untuk yang speed kita pakai integrating, dan kita pakai yang eksperimen scene stream dulu. Oke, kita nyalakan ya, SP masih sama. Nah kita nyalakan run on computer. Oke, loading dulu. Oke, auto tuner saya belum on kan, masih 0, dia belum ini ya, cuma ada perubahan. Oke kita langsung ngeblur, maaf, on kan di sini ya. Oke kita lihat apa yang akan terjadi. Oke terlihat si biru, si auto tunernya dia naik ya. Nah itu bisa lihat dia naik perlahan, dan ini kalau di atas 30 si motor udah
mau mulai menyala ya, berputar. Nah, dan seiring itu nanti juga si auto tuner naik, si divider juga si speednya juga akan ikut naik. Kita tunggu dulu. Si divider dia akan diam dan si auto tuner dia akan naik ya. Coba tunggu. Nah, jadi sekitar 2 menit 3 menitan ya. Nah, dia si auto tuner grafiknya seperti ini, mulai stabil di sekitar ini ya, 236an. Dan setelah di nilai tersebut dia akan mulai turun ya. Sini dapat dilihat dia akan turun ke bawah, dan saya sudah coba itu dia akan naik turun melewati garis nol ya. Jadi dia akan akan anti clockwise juga, nanti dia juga akan naik lagi. Dan kita coba akan matikan dan kita update si auto tuner. Nah, dia nol semua ya. Oke, setelah itu kita akan coba, kita stop dulu dan ganti settingan eksperimennya ke superposisi. Oke, lalu kita set point masih sama, kita langsung run. Oke, di sini masih nol semua ya. Set pointnya kok hilang? Oh, set point di atas ya. Set point situ 120, kita on kan si auto tune. Nah, di sini dapat dilihat. Kita coba saksikan review dulu ya. Nah, dia sangat tinggi ke atas ya, sampai hampir 700. Nah, dan dia juga, itu sempat anti clockwise, dia naik lagi grafik encodernya, si auto tuner, dia turun anti clockwise dikit. Nah, gitu ya. Kita tunggu sekitar 2-3 menitan teman-teman. Oke, sudah sekitar lebih 2 menitan, hampir 3 mungkin ya. Dan dia tetap seperti ini. Dan kita akan off kan, dan kita akan update si PID nya. Kita coba off kan. 1 2 3. Oke, dia langsung 0. Kita coba update si PID nya. Kita print block dan update PID block. Nah, dia akan langsung muncul ya nilai P nya berapa. Nah, kebetulan ini hanya I ternyata teman-teman. Nah, ini ya muncul I nya berapa di sini, dan di blok PID dia juga mengikuti. Nah, di grafik sekarang dia stabil di sekitar berapa ini teman-teman, 255 tanpa dia nyalain ya. Berarti kalau misalnya mau nyalain lagi, kita mau auto tune lagi, kita bisa nyalakan lagi. Nah, dia stabil sekarang di 255 tanpa setting ya, makanya tanpa ngecun gitu teman-teman. Dan dia clockwise seperti itu. Mantap. Oke, jadi seperti itu ya video saya kali ini. Spoiler dikit, untuk selanjutnya kita akan pakai motor, tetap masih itu, cuman kita programnya pakai compiler. Nah, nanti lihat aja video selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.